Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di tengah bunyi ketukan berderak, pemancar radio itu memuntahkan kertas ilusi baru. Di atas kertas tersebut tertera kata-kata dalam bahasa Loen. Master Agung, pelayanmu yang setia dan rendah hati, Arodes, akhirnya berhasil menyusulmu. Tak perlu seheboh itu. Oh, cara bicara Arodes tetap profesional seperti biasa. Ia tidak mengungkapkan kepahitannya karena tak bisa menghubungiku dalam waktu lama, juga tidak mempertanyakanku kenapa aku tidak mencarinya. Ia langsung menyalahkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa ia belum berhasil menyusulku. Itu membuatku sedikit merasa bersalah. Tapi, aku tetap harus waspada. Klien sesaat tak tahu harus menjawab apa. Arodes tidak menunggu. Ia menggunakan pemancar radio untuk menghasilkan sebuah emotikon yang tampak mengintip dengan hati-hati di atas kertas ilusi. Master Agung, penguasa di atas dunia roh, pelayanmu merasakan bahwa Anda selangkah lebih dekat untuk kembali ke takhta suci Anda. Apakah saya benar? Makhluk ini berkembang sangat cepat. Ia bahkan sudah menggunakan teks berwarna untuk membentuk cikal bakal emotikon. Dari sudut pandangnya, aku adalah dewa sejati yang sedang mengambil langkah untuk menemukan kembali diriku. Itu sebabnya, meskipun ia jelas merasakan bahwa aku hanya urutan 5, ia tetap memperlakukanku dengan hormat dan bahkan semakin merendah. Klien memahami bahwa cermin itu sengaja mengajukan pertanyaan, jadi ia mengangguk dengan jujur. Ya, Anda telah menjawab pertanyaan saya. Sebagai pertukaran dan aturan yang perlu saya taati, Anda dapat mengajukan satu pertanyaan kepada saya. Arodes mengetik dengan cepat sebagai balasan sebelum menambahkan sebuah wajah tersenyum. Klien tidak ragu dan langsung bertanya, di mana formula ramuan Bizarro Sorcerer bisa ditemukan? Kertas ilusi itu memuntahkan paragraf panjang berisi simbol-simbol rumit sebelum berubah menjadi sebuah cermin yang menampilkan pemandangan nyata. Itu adalah sebuah katedral gelap tanpa sumber cahaya alami. Di dalamnya terdapat sekumpulan sesuatu yang menggeliat. Semuanya begitu kabur. Tampak seperti gambar pensil yang telah dihapus dengan penghapus, membuat detail pastinya tak bisa terlihat. Namun, Arodes menambahkan sejumlah teks di bagian bawah pemandangan itu. Ini adalah Zaratul. Dalam kenaikannya menuju urutan 1, Attendant of Mysteries, dia kehilangan kendali dan menjadi monster. Namun Master Agung, Anda harus berhati-hati. Dia adalah sosok yang sangat licik. Mungkin segala sesuatu tentang dia hanyalah sandiwara dengan tujuan tertentu. Saya tidak mampu memandang dia secara langsung, karena itu akan mendatangkan bahaya bagi saya. Selain dia, Anda tidak akan bisa memperoleh formula ramuan itu dari demigod manapun pun di Secret Order. Karena dahulu Zaratul akan langsung memberikan ramuan urutan tinggi kepada mereka. Dan hampir tidak ada cara untuk menggunakan metode Beyonder apapun guna melakukan ramalan balik terhadapnya. Jawaban yang sangat rinci, bahkan memberiku pengetahuan tambahan bahwa urutan 1 yang sesuai dengan jalur Seer adalah Attendant of Mysteries. Apakah itu berarti menjadi malaikat yang melayani di bawah misteri? Dari kelihatannya, pendekatan Secret Order hanya bisa dilakukan dengan langsung menghadapi Zaratul untuk mendapatkan formula ramuan. Dan aku bahkan tak mampu memandang dia secara langsung. Tak heran Snake of Fate Will Auseptin memintaku mencari Zaratul yang gila, tanpa menyebut Secret Order. Klien tergerak oleh sikap Arodes. Jika saja ia tidak merasa dirinya kurang dalam tingkat dan kekuatan untuk mengendalikan artefak tersegel ini, ia bahkan berniat benar-benar memperlakukannya sebagai pelayannya. Di tengah bunyi ketukan yang jelas, bagian lain dari kertas ilusi muncul, menampilkan pemandangan baru. Itu adalah puncak gunung yang menjulang tinggi. Di atasnya, terdapat deretan istana yang telah runtuh. Di dalamnya, ada sebuah kursi batu raksasa. Klien sangat akrab dengan pemandangan itu. Bahkan tanpa catatan kaki dari Arodes, ia tahu apa yang diwakilinya. Harta keluarga Antigonus yang tersembunyi di puncak utama pegunungan Hornachis. Kertas putih terus dimuntahkan saat pemandangan baru ditampilkan. Seperti film, sudut kameranya berubah-ubah. Pemandangan pertama yang muncul di mata klien adalah menara lonceng bergaya gotik yang menjulang tinggi dan istana-istana indah di sekitarnya. Yang pertama mewakili lonceng ketertiban, dan yang kedua mewakili istana Sodela. Keduanya adalah bangunan penanda di Backlund.
Pemandangan berubah, dan segera muncul bangunan baru di atas kertas itu. Sebuah katedral hitam pekat dengan 2 menara lonceng simetris. Adegan bagian dalam katedral membesar, hingga akhirnya menampilkan keseluruhan interiornya. Lalu fokus berhenti pada sepasang pintu besi hitam yang terbuka. Pintu itu luar biasa berat, dan di atasnya terdapat 7 lambang suci kegelapan, seolah-olah mereka adalah penjaga Tenebrous Heaven. Gerbang Canis, Katedral Saint Samuel. Klein mengenali pintu bergaya familiar itu. Berdasarkan gaya arsitekturnya, ia memastikan bahwa katedral tersebut adalah markas keuskupan Backlund milik Gereja Dewi Evernight, Katedral Saint Samuel. Kertas putih kembali dimuntahkan, dan pemandangan berubah, menyelam jauh ke dalam kegelapan. Di atas rak buku kosong yang terbuat dari tulang, tergeletak sebuah buku catatan kuno. Itu adalah buku bersampul keras berwarna hitam. Klein langsung mengenalinya. Itu adalah buku catatan keluarga Antigonus yang telah menyebabkan kematian Klein yang asli. Setelah berputar dan berputar, semuanya kembali ke titik awal. Klein mengamatinya dalam diam untuk beberapa saat. Setelah pemandangan itu menghilang, barulah ia mendapatkan kembali kendali atas proses berpikirnya. Ya, dahulu anggota Aurora Order mampu melihat formula ramuan clown dari buku catatan itu. Setelah diakui olehnya, isi yang ditampilkan kepadaku pasti akan sangat berbeda dari sebelumnya saat aku membaliknya. Seharusnya ada formula ramuan Bizarro Sorcerer. Hanya saja bahan atau karakteristiknya yang kurang. Jadi buku catatan ini selama ini disegel di balik gerbang Canis, Katedral Saint Samuel. Untuk mendapatkannya dari sana, tingkat kesulitannya tidak akan lebih rendah daripada mencari Zaratul dan menghadapi dia secara langsung. Dulu, ada Beyonder urutan tinggi yang terlibat dalam kabut asap besar di Backlund. Setelah aku melaporkannya kepada gereja di Keuskupan Backlund melalui Nona Justice, masalah itu segera diredam. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Keuskupan Backlund memiliki kekuatan besar. Mereka tidak kekurangan demigod maupun artefak tersegel. Ya, bagaimanapun juga, aku harus kembali ke Backlund terlebih dahulu dan melihat apakah ada kesempatan. Sebagai perbandingan, aku lebih memilih untuk tidak pergi ke pegunungan Hornachis. Menarik kembali pikirannya, Klein memandang pemancar radio yang telah berubah gelap dan hikmat. Semalam, siapa demigod di kapal Crazy Captain Connors Victor? Bunyi ketukan cepat terdengar saat kertas ilusi sebelumnya menghilang dan yang baru dimuntahkan. Isi di atasnya kembali berupa pemandangan nyata. Di sebuah lampu gantung kuningan yang indah, 5 lilin dengan tinggi berbeda menyebarkan kehangatan dan cahaya. Seorang pria parubaya mengenakan topi segitiga dan penutup mata hitam berdiri di depan lemari yang menyimpan anggur, sampanye, dan tequila. Ia memandang dengan sikap rendah hati ke arah seberangnya. Di hadapannya berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya sepenuhnya tersembunyi di bawah tudung. Sosok itu tampaknya tidak memiliki kepala sungguhan, hanya gumpalan kegelapan yang sangat terdistorsi yang menempel di atas lehernya. Berkat potret dari pengumuman buronan, Klein mengenali pria bermata satu itu sebagai Crazy Captain Connors, rambutnya yang acak-acakan dan berminyak menjuntai, dan kebetulan menutupi lehernya. Yang berdiri di seberangnya kemungkinan adalah demigod itu. Namun ia sengaja menyamar dan melakukan persiapan anti ramalan yang sesuai. Bagi Arodes untuk mampu menghasilkan pemandangan sampai tingkat ini sudah cukup mengesankan. Klein tidak terlalu kecewa. Sebaliknya, ia dengan cermat menghafal postur tubuh sosok tersebut. Tinggi lebih dari 1,85 meter, tetapi kurang dari 1,9 meter. Lengan cukup panjang, saat menggantung hampir mencapai lutut. Bahu lebar menopang jubah, kaki sedikit mengarah keluar. Sebagai ahli penyamaran, Klein percaya bahwa ketika seseorang menyamar dan menyiapkan tingkat tertentu langkah anti ramalan, ada kemungkinan besar ia tidak memperhatikan untuk menyamarkan bentuk tubuhnya, terutama bila tubuhnya tidak memiliki ciri khusus yang mencolok. Karena itu, hal ini bisa menjadi petunjuk tertentu. Ini memungkinkan Klein mengenali orang tersebut ketika ia melihat targetnya. Sangat bagus. Giliranmu untuk bertanya. Setelah mengingat semuanya, Klein berhenti meneliti sosok itu dan menunggu pertanyaan Arodes dengan penuh minat. Ia penasaran bagaimana Arodes akan terus menembus citra dirinya. Suara ketikan melambat, seolah tampak ragu. Sedikit demi sedikit, kertas putih ilusi dimuntahkan. Master Agung,
Bolehkah saya mengatakan sesuatu kepada Anda? Ya, jawab Klein dengan bingung. Ia mulai menantikan apa yang hendak dikatakan Arodes. Suara ketikan dipercepat, memancarkan rasa kehangatan yang jelas. Di atas kertas ilusi, muncul satu baris. Master Agung, selamat ulang tahun. Ini memang terlambat. Tubuh Anda saat ini lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1327. Saya awalnya ingin mengucapkan selamat ulang tahun tepat tengah malam hari itu, tetapi saya gagal menyusul Anda. Topik yang benar-benar di luar dugaanku. Aku bahkan lupa dengan ulang tahunku sendiri. Sudut bibir Klein bergerak-gerak saat ia kehilangan kata-kata. Ia telah menerima fragmen ingatan Klein yang asli dan sebagian emosinya. Ia tahu tanggal ulang tahunnya, tetapi bagi seseorang yang menjalani kehidupan menyendiri, mengapa ia harus mengingat hal seperti itu? Makhluk ini justru orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Benson dan Melissa pasti merasa lebih sedih hari ini. Wawancara seharusnya sudah berakhir pada Februari. Entah Benson berhasil menjadi pegawai negeri atau tidak. Klein merasa pilu saat tatapannya terhadap pemancar radio menjadi lebih hangat. Ia berpikir sejenak sebelum dengan tenang bertanya. Pertanyaan ketiga. Asal-usulmu. Suara ketikan terhenti selama 2 detik sebelum terdengar lagi. Selembar kertas putih dimuntahkan saat pemandangan baru muncul. Sejumlah besar cairan hitam lengket menyembur keluar dari tanah dan menyebar secara terdistorsi. Mereka menumbuhkan berbagai jumlah lengan dan kaki sebelum berubah menjadi monster aneh yang menyerbu ke depan. Dalam proses itu, secercah cahaya melesat keluar bersama cairan hitam tersebut sebelum mendarat di atas sebuah batu, lalu dengan cepat menyatu, berubah menjadi sebuah cermin dengan pola kuno dan permata hitam menghiasi kedua sisinya. Pemandangan macam apa ini? Jadi beginilah Arodes lahir? Apa secercah cahaya itu? Dari mana asalnya? Memang tampak seperti karakteristik Beyonder. Klein membuat interpretasi awal terhadap pemandangan tersebut. Suara ketikan tidak berhenti saat satu baris lagi muncul. Master Agung, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Menyadari waktu, Klein menggelengkan kepala. Tidak. Anda telah selesai menjawab pertanyaan, dan sekarang waktunya saya pergi. Master Agung, penguasa di atas dunia roh, pelayanmu yang setia dan rendah hati. Arodes, menantikan untuk melayani Anda lagi, dan berharap dapat terus mengikuti jejak Anda. Sampai jumpa. Di akhir kertas ilusi itu, muncul sebuah emotikon, melambaikan tangan. Di dalam kamar penginapan yang sunyi, radio transceiver yang gelap dan hening itu seketika kembali normal, saat suasana menyeramkan di sekitarnya menghilang. Klein dengan cekatan menyiapkan ritual dan mempersembahkannya di atas kabut abu-abu, sebelum akhirnya memiliki waktu untuk mempertimbangkan jawaban yang ia terima. Berdasarkan petunjuk yang diberikan Arodes, serta menggabungkan jawaban dari Tuan Azik dan Will Auseptin, Klein memperoleh gambaran dasar tentang bagaimana ia harus melanjutkan. Bukan semata-mata karena ia ingin kembali ke Backlund untuk beristirahat dan menata ulang, melainkan karena ia memandang kota besar itu sebagai lokasi utama tempat ia akan beraktivitas dalam waktu lama. Ia ingin melihat apakah ia bisa mencuri buku catatan keluarga Antigonus dari gereja Dewi Evernight di Katedral Saint Samuel. Jika ia memastikan bahwa tidak ada solusi, ia akan mencoba beralih ke jalur Beyonder yang bersebelahan. Namun bila itu pun mustahil, ia tak punya pilihan selain menempuh jalan terakhir, menuju puncak utama pegunungan Hornachis. Aku jelas tak bisa menggunakan identitasku sebagai Sherlock Moriarty saat kembali ke Backlund, kecuali aku ingin menggali Inns Zengwil atau faksi keluarga kerajaan yang bersembunyi dalam kegelapan. Namun, saat menghubungi orang-orang yang kukenal atau memanfaatkan sumber daya gereja God of Steam and Machinery, aku bisa kembali berubah menjadi Sherlock Moriarty. Singkatnya, aku harus menciptakan identitas baru. Selain itu, identitas itu harus sepenuhnya terpisah dari Germain Sparrow. Kali ini aku tidak akan langsung kembali ke pelabuhan Pritz. Aku akan memutar ke Teluk Desi dan memastikan tak seorang pun bisa menelusuri latar belakangku. Pikiran Klein berlari cepat dan segera membentuk alur yang jelas. Setelah menentukan langkah berikutnya, ia awalnya berencana mengambil sedikit darah dan menuju ke atas kabut abu-abu untuk menjelajahi Grosel's Travels dengan tubuh rohnya. Namun, mengingat ada pertemuan tarot pada sore hari,
Ia berbaring di tempat tidur dan memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan bersantai. Future melaju mulus di atas ombak yang bergelombang, sementara Admiral of Stars Katlia berdiri di dekat jendela, memandangi pemandangan yang seakan tak berujung. Digeladak, sesekali terdengar teriakan kesal Nina. Ia dengan marah memarahi Frankly karena menghasilkan sekumpulan jamur beraroma daging sapi yang tumbuh cepat dan gemar memakan ikan. Katlia menghela napas pelan sambil mendorong kacamata berat di pangkal hidungnya. Pada saat itu, persepsi spiritualnya tiba-tiba terpicu. Ia menunduk ke meja belajarnya. Entah sejak kapan, beberapa lembar kertas menguning telah muncul di sana. Entri buku harian sang kaisar. Akhirnya, dia mengirim utusan. Katlia berbalik dengan gembira dan mengambil beberapa lembar kertas itu yang tampak seperti ujian awal. Menjelang pukul 3 sore, setelah menghafal simbol-simbolnya, Katlia melihat cahaya merah ilusi melonjak ke arahnya, seperti gelombang pasang, menenggelamkannya di dalamnya. Di bawah kubah tinggi yang ditopang pilar-pilar batu, Katlia melihat berkas-berkas cahaya merah serupa melesat naik, berubah menjadi sosok-sosok samar. Ia tidak memperhatikan dengan seksama, karena menyadari sepasang kacamata yang familiar telah secara alami muncul di pangkal hidungnya, hampir replika sempurna dari yang ada di dunia nyata. Kemudian, dari sudut matanya, ia melihat Nona Justice berdiri dengan anggun. Nona Justice dengan ringan menyapa sosok di kursi kehormatan. "Selamat siang Tuan Ful." Audrey sedang dalam suasana hati yang sangat baik akhir-akhir ini. Setelah kembali ke kastel keluarganya, sebagai putri yang patuh, ia membantu ibunya, Lady Caitlin, menyelesaikan beberapa masalah psikologis yang muncul akibat usia dan kondisi fisiknya. Ia menerima umpan balik yang sangat baik, memungkinkannya menyimpulkan lebih banyak prinsip akting untuk psikiatris. Di antaranya, prinsip terpenting adalah membantu orang lain menyelesaikan masalah psikologis mereka. Ia menduga itulah sebabnya nama ramuan tersebut adalah psikiatris, bukan psikologis. Nona Justice sangat bahagia. Klien tampak ikut terpengaruh saat ia mengangguk dengan senyum sebagai balasan. Dalam proses itu, ia menyadari bahwa Tuan Hangman tampak dipenuhi kekhawatiran. Ia terlihat ragu dan berjuang dalam hati, belum mengambil keputusan. Ini berarti Tuan Hangman mampu membeli formula ramuan dan bahan utama Ocean Songster. Tetapi ia harus membayar harga yang sangat besar. Kukira ia akan meminta pembayaran dengan cicilan. The Fool, Klein, menahan pandangannya tanpa menunjukkan gejolak apapun saat menyapu pandang ke sekeliling. Setelah Nona Justice selesai menyapa, Katlia memandang ke ujung meja perunggu panjang. "Yang terhormat Tuan Ful, aku menemukan 3 halaman buku harian Rosel. Ini dia. Aku penasaran apakah 3 halaman buku harian yang dipilih khusus oleh Queen Mystic ini berharga. Misalnya, memberikan petunjuk tentang kartu blasfemi untuk jalur Seer. Itu bisa memberiku alternatif lain." Klein dipenuhi antisipasi saat ia dengan tenang dan alami berkata, "Sangat baik. Kau bisa memikirkan sebuah permintaan." "Ya Tuan Ful," jawab Katlia dengan sikap sempurna sebelum meminta agar isi halaman buku harian itu diwujudkan. Melihat perilakunya dan mengingat bagaimana ia bertindak di dalam mimpi, Klein merasa cukup puas. Ia merasa seperti seorang guru yang berhasil membimbing muridnya. Ini adalah pertama kalinya Nyonya Hermit menyediakan entri buku harian Kaisar Rosel. Dengan standar dan kemampuan yang ia tunjukkan, mustahil baginya gagal menemukannya di masa lalu. Ya, dulu ia lebih seperti seorang pengamat. Setelah dihukum oleh Tuan Ful, ia benar-benar berintegrasi ke dalam klub tarot. Bersama dengan bagaimana Katlia tampil minggu lalu, Audrey membuat penilaian. Sementara itu, ia merasakan bahwa Tuan Hangman tampak tidak normal. Ia terlihat seperti menantikan sesuatu, tetapi juga tak mampu melepaskan sesuatu. Ia cukup penasaran. Tak lama kemudian, 3 halaman buku harian itu terwujud dan jatuh ke tangan Klein. Derek dan anggota lainnya secara naluriah terdiam agar tidak mengganggu Tuan Ful membaca. Tanggal 9 Februari. Hari ini adalah ulang tahun Bornova. Ia sudah menjadi pemuda yang sehat, kuat, jujur, dan baik hati. Kesalehannya telah memenangkan perhatian gereja. Semua orang mengucapkan selamat kepadaku, mengatakan bahwa Bornova pasti akan menjadi seseorang yang diberkati, seorang saint. Mereka memujinya atas betapa murni dan tanpa celah imannya. Aku seharusnya sangat bahagia, tetapi aku tak bisa menyembunyikan kekecewaanku.
Aku berharap anak-anakku bisa lebih manusiawi, memiliki lebih banyak emosi. Aku berharap mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, dan bukan sekadar seorang penganut dewa. Namun, hampir semua orang dari lubuk hati mereka percaya bahwa kondisi Bornova saat ini sangatlah baik. Matilda juga demikian. Begitu pula Sial. Sebagian besar pejabat bangsawanku memiliki perasaan yang sama. Hanya Bernadette yang sependapat denganku. Ia pernah mengatakan secara pribadi bahwa seseorang seharusnya lebih berpusat pada dirinya sendiri, selama tidak menyakiti orang lain. Mengingat kembali kata-kata Zarathul saat kelahiran Bornova, serta firasat yang kumiliki setelah menjadi seorang demigod, hatiku semakin berat. Malaikat yang menggemaskan. Haha, sungguh malaikat yang menggemaskan. Apakah ini caramu mewaspadaiku? Apakah ini caramu mencoba mengendalikanku? Tidak. Kau mungkin tak akan pernah memahami kesombongan dalam diriku. Bagiku, lalu kenapa jika kau seorang dewa, aku bisa menggantikanmu? Tanggal 11 Februari, kontak dengan Zarathul kembali tidak membuahkan hasil. Sejak ia memperoleh buku catatan Antigonus itu, frekuensi kemunculan pemimpin Secret Order ini semakin berkurang. Aku tak tahu rahasia apa yang sedang ia rencanakan. Bagaimanapun, dia pasti tak akan memberitahuku. Tanggal 12 Februari, aku membuat sebuah artefak mistis yang sangat cocok untuk Bernadette. Ini memungkinkan dirinya secara efektif menghindari ocehan Hidden Sage, selama ia tidak secara proaktif berdoa dan mencari respons. Ya, artefak ini tampaknya juga dapat membantu para Saint memasuki garis depan paling timur Laut Sonia, tempat medan perang para dewa berada. Ini mencegah seseorang terpengaruh oleh ocehan True Creator, dan tempat itu kemungkinan menyembunyikan rahasia negeri para dewa yang terkutuk. Aku hanya membuat hadiah untuk putriku, demi bersenang-senang. Siapa sangka efeknya begitu kuat. Bernadette, ayahmu benar-benar artisan terbaik di dunia. Artisan terbaik? Apakah ini berarti sang kaisar sudah mencapai urutan 2 jalur Savan saat menulis entry ini? Telah menjadi malaikat? Dengan adanya God of Steam and Machinery, ini adalah puncak yang bisa dicapai seorang artisan. Tak heran Queen Mystic bisa bebas keluar masuk medan perang para dewa. Jadi ini karena hadiah dari sang kaisar. Memang, anak yang memiliki orang tua itu seperti harta karun. Klein merasa sendu. Selain itu, ia dapat merasakan emosi Kaisar Rosel yang tertekan dan marah dari entry buku harian itu. Ia menggunakan kemampuan pemahamannya yang terasa dari kehidupan sebelumnya untuk membaca makna di balik baris-barisnya. Setelah menjadi malaikat, gereja God of Steam and Machinery menghalangi dan menekannya. God of Steam and Machinery memberikan pengaruh tertentu pada putra bungsunya, Bornova, menjadikannya penganut paling soleh dan menempatkannya sebagai seseorang yang bisa menjadi malaikat serta memasuki negeri kesempurnaan. Dan hal itu bukan hanya membuat Kaisar Rosel tunduk pada penekanan itu sambil menyimpan keberatan, tetapi juga menumbuhkan benih pemberontakan dalam dirinya. Kaisar kemudian menjadi musuh publik dunia karena pemberontakan ini. Klein mengangguk dalam hati. Sementara itu, ia memperhatikan masalah mengenai Zarathul. Ia menduga Miracle Invoker itu baru mulai mengincar urutan 1 setelah memperoleh buku catatan keluarga Antigonus. Untuk itu, ia merencanakan banyak hal, tetapi sesuatu terjadi saat kenaikannya, mengubahnya menjadi monster. Tentu saja, seperti yang dikatakan Arodes, Zarathul mungkin belum kehilangan kendali. Ia bisa saja sedang bersembunyi atau merencanakan sesuatu. Setelah memindai dengan cepat, Klein membalik halaman dan melihat kembali. Itu bukan kelanjutan, melainkan konten baru. Tanggal 5 Oktober. Beberapa penganut Primordial Moon ditangkap oleh organisasi pria berpakaian hitam yang kudirikan. Mereka gagal menyelesaikan ritual pengorbanan yang sesuai. Perilaku mereka membuatku tertarik, karena kekuatan mereka tampaknya langsung berasal dari bulan merah. Sayangnya, sejumlah besar data telah mengonfirmasi bahwa bulan merah benar-benar satelit yang mengelilingi planet kita. Lalu, bagaimana ia menyatukan fisika dan misteri? Dengan kekuatanku saat ini, bukan mustahil menuju bulan merah. Paling hanya merepotkan dan sedikit sulit, tetapi tampaknya tidak perlu. Tanggal 17 Oktober. Akhirnya aku memutuskan. Aku akan mencoba beralih ke jalur misteri prayer yang bersebelahan. Hanya dengan begitu aku bisa menjadi urutan 1. Aku selalu mencurigai bahwa Hidden Sage hanyalah sebuah uniqueness yang terkonseptualisasi. Karena suatu kecelakaan tertentu,
ia menjadi memiliki kesadaran dan terbangun. Oleh karena itu, posisi urutan satu jalur ini kemungkinan masih kosong.